Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Ibu absen dulu, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Baik, hadir semua. Coba tolong, itu Hisan, di bawah bangku kamu masih ada sampah, tolong dikutip dulu. Teman yang lain juga tolong perhatikan yang merasa di bawah mejanya atau di laci mejanya ada sampah, tolong dikutip dulu. Baik, sembari menunggu teman-temannya, apakah tugas minggu kemarin yang kita bahas itu sudah selesai? Sudah. Oke, nanti di akhir pembelajaran ibu, tugas-tugasnya tolong dikumpulkan. Seperti janji ibu, sebelum kalian mengumpulkan hasil dari diskusi kelompok kalian, ibu minta kalian akan mempresentasikan satu persatu tugas yang ibu beri. Oke? Mau kelompok siapa dulu yang maju? Apa sesuai dengan urutan kelompoknya? Sesuai dengan urutan kelompoknya. Oke. Ya, sesuai dengan urutan kelompoknya agar materi yang disampaikan yaitu berurutan. Dan jadi pembahasannya tidak bolak-balik, tidak mutar-mutar, jadi berurutan. Baik, kelompok 1 siapa? Silakan maju. Setiap kelompok ibu kasih waktu 10 menit untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi nanti semuanya akan saling mempresentasikan dulu isi dari hasil diskusinya. Baru setelah itu, setelah semua mempresentasikannya, baru nanti kita buka sesi tanya jawab. Setiap kelompok bertanya kepada kelompok temannya, yaitu 3. Jadi misalnya gini, kelompok pertama mendapatkan 3 pertanyaan dari setiap kelompok. Jadi kelompok 2 nanti juga dari kelompok 1 mendapatkan 3 pertanyaan, dari kelompok 3 3 pertanyaan, dari kelompok 4 pertanyaan. Berarti satu kelompok mendapatkan berapa pertanyaan? Ya, akan mendapatkan 9 pertanyaan. Kenapa banyak, Bu? Kenapa banyak? Di pembelajaran kita, yaitu tujuan pembelajarannya salah satunya ada mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis. Nah, jadi nanti dari kalian yang menanyakan pertanyaan kepada kelompok itu akan mengasah pemikiran kritis kalian. Kalian kan sudah kelas 11 SMA. Tidak mungkin lagi bertanya siapa saja yang termasuk dari Khulafaur Rasyidin, kan tidak. Juga nggak mungkin kan bertanya di manakah Abu Bakar lahir. Nah, itu kan pertanyaan anak SD. Jadi kalian coba pikir pertanyaan apa yang cocok untuk di usia kalian. Dan yang itu pertanyaan yang kalian ajukan bisa menambahkan pengetahuan baru dari kalian. Misalnya dari diskusi temannya, dari apa yang dipresentasikan oleh temannya, kalian tidak menemukan hal yang pernah kalian dengar dari suatu makalah atau bacaan yang kalian baca. Nah, bisa kalian pertanyakan, izin bertanya saudara, saya pernah membaca hal ini tentang ini di sini. Bagaimana menurut saudara? Nah, pertanyaannya seperti itu. Pertanyaan yang semacam jawabannya itu bukan hanya sekedar langsung. Maksud langsung itu kayak seperti
to the point, tapi ibu maunya yang bertanya seperti itu berdasarkan hal yang pernah dibacanya, berdasarkan dari hal yang tadi menambah wawasan bisa menambah wawasan kalian. Dan yang menjawabnya, ibu minta untuk kalian yang menjawab nanti pertanyaan dari kelompok teman yang bertanya itu berdasarkan dari buku bacaan kalian. Oke, jadi ibu minta kalian menaruhkan sumber dari mana. Nah, seperti contoh cara menjawabnya, baik terkait dari pertanyaan saudari Indah, saya pernah membaca dalam buku ini. Nah, saya sebutkan saja dalam buku ini. Mungkin kalian lupa kan penulisnya atau siapa, nggak apa-apa. Sebutkan saja judul bukunya. Lalu, nah dari yang saya baca begini gitu. Jadi kalian bisa jawaban kalian tuh bisa meyakinkan, bukan hanya sekedar argumentasi kalian. Nah, pelan-pelan belajar dari situ. Ibu kasih keringanan. Kita kan ibu di pembelajaran kita bawa handphone kan. Nah, ibu kasih keringanan. Mungkin ada dari teman yang ingin bertanya tapi bahan bacaannya kurang. Boleh nanti kan setelah menjawab pertanyaan akan ibu kasih waktu untuk mengumpulkan jawaban. Kalian bisa mencari dari Google. Nah, Google tadi berdasarkan buku. Ibu juga sudah tahu kasih kalian beberapa website untuk mencari e-book ataupun jurnal. Nah, biasakan dari situ nak ya. Biasakan kalian sudah kelas 11, jadi nanti ketika sudah di kelas 12-nya atau ingin lanjut ke depannya tuh kalian sudah seharusnya terbiasa dengan mencari jawaban-jawaban yang melalui dari sumber-sumber yang meyakinkan, bukan hanya sekedar argumentasi. Oke, presentasinya akan dimulai dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 ibu persilahkan, dan akan langsung dilanjutkan oleh kelompok 2. Dan pokoknya bagi kelompok yang belum presentasi atau ingin bertanya, boleh langsung mempersiapkan pertanyaan kalian untuk kelompoknya, dan tertuju kepada kelompok siapa. Nah, dalam satu kelompok kan ada 9 orang. Kalian bisa membagi tugas-tugas. Teman yang ini bertanya kelompok ini, teman yang satu ini bertanya kepada teman kelompok kedua, ketiganya. Oke? Waktu yang ibu berikan setelah presentasi dan tanya jawab, setelah mengumpulkan pertanyaan, untuk mencari jawaban, ibu akan kasih, karena 9 pertanyaan ya, ibu kasih 10 menit untuk mengumpulkan jawaban. Karena kan kalian ramai, satu kelompok 9 orang. Ya udah, dibagi biar cepat. Jadi waktu 10 menit itu kalian pergunakan. Pandai-pandai kalian, sebisa kalian untuk mendapatkan jawaban dalam waktu 10 menit. Berarti lebih tepat satu orang mempunyai waktu 10 menit untuk mengumpulkan satu jawaban dari teman yang bertanya. Oke, bisa dimulai, silakan. Baik, sudah mendapatkan jawaban semua, silakan yang mencari. Waktu kita lebih kurang tinggal 10 menit lagi. Yang sudah mendapatkan jawaban boleh langsung, tidak harus menunggu dulu ya, tidak harus menunggu sampai 10 menit baru menjawab. Kalian bisa langsung saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari siapa dan tertuju kepada kelompok siapa. Boleh langsung dipresentasikan. Baik, waktunya sudah selesai. Berarti di pertemuan selanjutnya di minggu depan kita akan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian. Jadi ibu minta begitu masuk selesai kita berdoa, ibu minta kalian langsung mengajukan diri untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Jadi ibu nggak mau nunggu lagi seperti ini. Oke, kalau ini memang ibu nggak bakal nunggu lagi, karena waktu yang setelah ibu berikan
itu bukan hal lagi 10 menit, tetapi satu pekan. Jadi kalian bertanya nanti, menjawab pertanyaannya di pertemuan minggu depan. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, nanti akan belajar dengan guru siapa selanjutnya. Ketua kelas tolong lapor ke meja piket atau jemput guru kalian di kantor. Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.